eh, jamaah haji dan juga jamaah umroh sekali lagi supaya mereka mendapatkan informasi yang benar dan juga tepat. Makanya di museum-museum kita itu sangat selektif sekali ya dalam pemilihan tour guide-nya pun bahkan kebanyakan itu dari anak-anak S2 di universitas atau di kampus-kampus yang ada di Mekah dan juga Madinah. Next. Ya. Nah, ini. Jadi perusahaan ini bergeraknya di bidang I/O ya Bapak Ibu. Sebenarnya itu, jadi kalau seandainya Bapak Ibu tahu dom yang ada di Jeddah dan lain sebagainya, kalau ada acara-acara besar ya terkait pameran, maka biasanya sama investment lah yang menjadi vendornya. Ya, jadi bukan hanya museum saja, tapi event-event besar yang ada di Saudi Arabia pun biasanya kita yang menjadi vendornya. Next. Nah, ini. Yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tiga museum ini ya. Ada Museum Al-Wahyu, As-Sofiyah, dan juga Al-Quran. Sebenarnya sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan bahwa hampir di semua kota besar di Saudi Arabia itu kita punya museumnya Bapak Ibu. Ya, mau itu di Jubail dan lain sebagainya. Nah, itu kita ada museum di sana. Jadi bukan hanya sebatas di Mekah dan juga Madinah saja. Dan mohon maaf, ini sebenarnya kita itu menggeserkan makna exhibition di sini. Kan seharusnya menjadi exhibition itu artinya pamerannya. Nah, cuman karena di telinga kita agak asing ketika saya menjelaskan kepada jamaah-jamaah umroh itu, ini ada pameran Al-Wahyu, ada pameran As-Sofiyah, ada pameran Al-Quran. Nah, itu tidak terlalu familiar di telinga-telinga jamaah haji dan juga jamaah umroh. Makanya ketika itu saya berinisiatif untuk merubah arti exhibition tersebut menjadi museum. Ya, padahal ini bukan museum sebenarnya Bapak Ibu. Bukan semuanya museum karena yang kita tampilkan itu tidak semuanya artefak-artefak dan catatan sejarah atau apapun namanya ya, tapi yang kita tampilkan adalah pameran terkait hal-hal yang informatif yang kita sampaikan kepada jamaah haji dan juga jamaah umroh. Nah, adapun tempatnya sendiri Bapak Ibu, Museum Al-Wahyu ini ya itu ada di kota Mekah dan juga Museum Al-Quran. Ini juga di tempatnya ini, Museum Wahyu dan juga Museum Al-Quran ini, itu di distrik yang sama. Ya, jadi kita punya sebuah tempat yang khusus untuk Museum Al-Quran dan juga Museum Wahyu. Bahkan dijelaskan di video awal tadi, itu kita memiliki museum kopi ke depannya ya. Cuman masih belum berjalan. Dan kalau Bapak Ibu juga pernah menuju ke Jabal Sur, nah itu juga ada proyek kita, insya Allah kedepannya akan dibangun museum-museum, museum hijrah namanya ya, menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya Arab Saudi ini termasuk yang terlambat ya untuk membuat museum ya atau membuat pameran terkait tempat-tempat bersejarah yang ada di Saudi Arabia. Kenapa? Karena mungkin pada zaman dahulu itu pemerintah belum atau kerajaan belum memberikan izin untuk hal semacam itu karena ditakutkan akan terjadi hal-hal atau penyimpangan-penyimpangan secara syar'i. Nah, cuman alhamdulillah pada hari ini ya kita bisa meyakinkan pihak kerajaan untuk membangun tempat-tempat museum atau pameran-pameran tersebut. Ya, nah salah satu fungsinya adalah untuk mengedukasi para jamaah haji dan juga jamaah umroh terkait informasi dan juga eh, pembelajaran ya, yang sesungguhnya itu seperti apa atau informasi yang benar itu seperti apa. Next. Ya, kita mulai dari Museum Wahyu sendiri Bapak Ibu ya. Nah, jadi salah satu ikon kita ya dari Samaya ini yang alhamdulillah sekarang cukup terkenal itu adalah pameran Wahyu. Ya, di mana di tempat ini kami menjelaskan ya terkait perjalanan turunnya wahyu dimulai dari Nabi Adam kemudian sampai ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ ada 5 tempat ya. Yang pertama itu menjelaskan tentang wahyu yang turun pertama kali pada zaman Nabi Adam, kemudian kepada ulul azmi ya, dan kemudian di akhir di ruangan yang bisa kita lihat di layar ini. Nah ini adalah ruangan yang menceritakan tentang kenabian ya dan juga diangkatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul.
Next. Nah, adapun isinya di dalamnya itu ada apa saja? Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah berkunjung ke sana ya. Karena ini salah satu tempat yang bisa saya katakan ini adalah salah satu tempat yang sangat menarik ya, yang bisa dikunjungi oleh jamaah haji dan juga jamaah umroh. Nah, cuman sayangnya beberapa travel ini ya itu masih belum tahu atau masih belum mau untuk berkunjung ya. Karena memang padat sekali. Jadi pengunjungnya itu sangat ramai ya, sangat ramai sekali. Nah ini kenapa kita buat museum tersebut atau pameran tersebut di kaki Gua Hiro? Ya karena kita tahu bahwasanya Gua Hiro tersebut adalah tempat yang bersejarah dalam Islam, di mana dahulu wahyu pertama itu turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sudah sepantasnya kita juga harus memberikan informasi ya dan juga pembelajaran bagi jamaah dan juga haji dan juga umroh itu yang sesuai dengan literatur-literatur yang ada ya dan bisa divalidasi ya karena biasanya banyak sekali cerita-cerita yang tidak sesuai dengan literatur-literatur yang telah ditentukan oleh otoritas ya oleh para ulama maksudnya di sini. Jadi banyak sekali hal-hal yang kemudian eh, jamaah haji dan juga jamaah umroh itu melakukan hal-hal yang di luar syariat ya. Saya bisa kasih contoh lah banyak yang kemudian mengusap-ngusap dinding gua Heronya dan lain sebagainya, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat di sana ya dan lain sebagainya. Nah ini hal-hal seperti ini ingin kita edukasi kepada jamaah haji dan juga jamaah umroh ya agar mereka tidak melaksanakan hal-hal tersebut. Makanya dan ini juga kesempatan bagi mereka, bagi yang tidak ingin atau tidak bisa naik ke sana, ya maka kita memberikan opsi kepada jamaah umroh dan juga jamaah haji, apalagi yang sepuh ya Bapak Ibu, itu untuk bisa melihat secara detail bagaimana sih Gua Hiro itu ya dari sisi apa namanya bentuknya dan lain sebagainya. Nah maka kita berusaha untuk menampilkan. Makanya di sini di slide ini saya katakan ya ada replika kemudian 3D dan audio visual. Jadi sekali lagi ini adalah pameran Bapak Ibu ya, bukan museum. Kalau museum itu identik dengan artefak-artefak kuno dan lain sebagainya, tapi di sini tidak ya. Kita tidak menampilkan meskipun ada beberapa Quran ya, di musim Quran tentunya, yaitu manuskrip dan juga koleksi-koleksi langka yang kita bawa dan kita ambil. Bahkan ada jamaah umroh ya dari Bogor bilang ke saya, Set, kalau seandainya saya infakkan Quran ini boleh enggak? Jadi beliau itu punya Quran besi Bapak Ibu besar sekali. Ya, nah itu cuman kendala di mendatangkannya dari Indonesia itu lumayan berat ya. Nah, ini sebab itu yang pertama replika Bapak Ibu ya, itu replika Gua Hiro. Jadi tanpa jamaah ini naik ke atas, makanya jokesnya adalah bagi Bapak Ibu yang pengen ke Gua Hiro, kita akan mendaki ke sana tidak sampai 5 menit. Karena apa? Karena dalam museum tersebut ya kita memiliki replika dari Gua Hiro tersebut ya. Sudah banyak sekali baik artis-artis atau jamaah haji dan juga umroh yang sudah pergi ke tempat sini dan alhamdulillah respon mereka itu positif ya. Dan juga ada 3D Bapak Ibu. Kita punya ruangan yang menjelaskan tentang perjalanan baginda Nabi SAW diangkat sebagai Rasul. Ya. Di situ juga dijelaskan dahulu tempat di mana burung ababil itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian menghancurkan rombongan gajah. Ya. Itu di 3D di tempat tersebut dijelaskan. Kemudian di mana tempat Nabi Adam dikebumikan dan lain sebagainya. Ya, insya Allah kami berusaha dan upaya untuk memberikan tour guide yang mumpuni ya. Bahkan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tahu dulu tahun 2018, 2017 kita memiliki Museum Al-Qur'an yang insya Allah akan kita bahas ya. Itu Masya Allah salah satu tempat yang menjadi daya tarik ya bagi jamaah haji dan juga umroh untuk dikunjungi. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka ketika mengunjungi Museum Al-Qur'an ya itu pasti nangis Bapak Ibu karena dijelaskan tentang keutamaan Al-Quran, ya, kita didekatkan kembali agar bisa dekat dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali ketika itu ya di Madinah itu jamaah umroh dan juga jamaah haji yang kalau seandainya berkunjung ke sana itu pasti nangis. Nah, alhamdulillahnya, insya Allah kita akan buka kembali Museum Al-Quran tersebut di tempat yang sama seperti Museum Wahyu. Kenapa? Alasannya adalah karena
Museum Wahyu ini Bapak Ibu itu full sekali ya. Dari pagi sampai siang, karena kebetulan mazarat atau tempat-tempat ziarah itu biasanya dikunjungi oleh travel-travel itu pagi dan juga siang. Jadi di waktu tersebut itu sangat full. Nah, makanya kita buat alternatif museum lagi untuk memecah keramaian tersebut. Jadi bukan saja ada Museum Wahyu di Gua Hiro, kita juga memiliki Museum Al-Qur'an. Karena temanya pas ya. Kita sedang berdiri di Gua Hiro, nah di mana turunnya Wahyu dan juga turunnya Al-Qur'an. Nanti juga di dalam itu kita akan dimanjakan dengan audio visual ya. Cuman sayangnya di beberapa tempat ini masih belum ada terjemahan bahasa Indonesianya Bapak Ibu ya. Jadi dan mohon maaf juga ini saya tidak bisa syuting langsung ya, ngambil stok dan lain sebagainya karena memang tidak diperbolehkan untuk merekam. Jadi sebenarnya video-video yang tersebar sekarang itu di luar, nah itu adalah video-video yang direkam secara sembunyi-sembunyi Bapak Ibu ya. Jadi biasanya kita ketika masuk itu tour guide-nya sudah bilang bahwa di sini tidak boleh foto dan juga tidak boleh video. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu lihat di YouTube dan lain sebagainya, nah itu mungkin ada selentingan-selentingan atau video-video yang akhirnya bisa bisa dilihat di sana. Nah itu tetap sekali lagi sebenarnya secara peraturan, nah itu tidak diperbolehkan ya. Next. Nah, selain Museum Wahyu, Bapak Ibu, sebelum kita beranjak menuju ke Museum Al-Quran ya, kita akan jelaskan ada juga pameran sejarah penciptaan. Nah, museum ini atau pameran ini kami buat itu di kota Madinah, Bapak Ibu. Ya, tepatnya di mana? Di gerbang 303. Kalau Bapak Ibu tahu dan juga familiar dengan Kubah Hijau, ya, itu bisa lurus saja dari arah Kubah Hijau, kemudian cari gerbang 303, ya. Dan museum ini itu tempatnya tepat berada di samping atau sekitaran Pulmen Zamzam Madinah. Ya, jadi dahulu kita itu buat Museum Al-Quran di depan pas di pelataran Masjid Nabawi, cuman karena kontraknya telah selesai, kemudian ada Museum Rasul yang masuk, ya akhirnya kita karena sudah beberapa tahun di tempat tersebut, di tempat situ, akhirnya kemudian kontraknya dialihkan ke Museum Rasul. Jadi museum ini bukan Museum Rasul Bapak Ibu ya, karena ada lagi Museum Rasul, tapi bukan di bawah Samaya. Ya. Nah, ini Museum As-Sofiyah ini Bapak Ibu menceritakan tentang sejarah penciptaan manusia dari awal ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ceritanya, itu sampai menuju ke surga dan neraka. Ya. Jadi di akhir itu akan dijelaskan juga oleh pemandu tentang bagaimana alamnya terbentuk dan lain sebagainya. Dan insya Allah juga sama audiovisual dan sangat menarik Bapak Ibu ya. Di sini juga biasanya pemandu itu selain menjelaskan hal-hal yang berbau informatif ya, biasanya mereka juga akan menyelipkan hal-hal yang berbau dakwah. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah ketika kita masuk ya ke museum atau pameran yang kita miliki, bukan saja informasi yang didapat, tapi kita juga harapan kita juga adalah jamaah-jamaah haji dan juga jamaah-jamaah umroh ini mendapatkan sesuatu yang baru, entah itu sudut pandang, nasihat dan lain sebagainya. Nah, itu yang diinginkan oleh perusahaan kami. Nah, tempatnya ini Bapak Ibu itu agak lumayan ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh, cuman dari gerbang 303 itu masih maju lagi ke arah Masjid Bilal kalau Ibu tahu ya. Insya Allah semuanya akan ada maps-nya ya di situs yang akan saya kasih tahu di akhir slide ini. Jadi ini juga Bapak Ibu mohon maaf, museum ini itu konsepnya adalah Bustan wa Mathaf As-Safiyah namanya. Jadi bukan saja tempat pameran atau museum, ini juga adalah taman ya. Jadi desainnya itu taman, tempat perbelanjaan dan juga museum. Nah, kita menghadirkan nuansa baru di Kota Madinah di mana menggabungkan ketiga hal tersebut ya. Selain kita buat taman ya,
untuk kongko-kongko dan lain sebagainya, itu ada toko perbelanjaannya dan juga ada museum di dalamnya. Nah, museum tersebut sekali lagi itu bercerita tentang bagaimana perjalanan alam semesta ini dan juga anak cucu Adam dari awal lahir sampai menuju ke surga dan juga neraka. Ini juga alhamdulillah mendapatkan banyak sekali tanggapan yang positif dari jamaah haji dan juga jamaah umroh ya. Sebelum kita lanjut, untuk tiketnya harganya berapa Ustadz? Alhamdulillah Bapak Ibu ya, ada kenaikannya. Dulu itu tiket Museum Wahyu dan juga Museum As-Sofia. Tes, mohon maaf suaranya Pak jelas? Jelas, Pak. Oh ya, baik. Nah, dulu Museum Wahyu dan juga Museum As-Sofia itu kita jual harga tiketnya di 10 real ya. Bahkan pertama kali atau beberapa bulan pertama itu kita tawarkan free ya, free kunjungan. Tapi kemudian alhamdulillah setelah beberapa bulan ya kita adakan atau kita berbayar masuk ke museum-museum yang kita bangun tersebut. Nah, dulu 10 real, kemudian sekarang naik Bapak Ibu jadi 15 real ya. Dan ini alhamdulillahnya kalau kita bandingkan dengan museum-museum yang lain yang ada di Kota Madinah dan juga Kota Mekah itu harganya termasuk yang paling terjangkau karena museum Rasul yang ada di depan pelataran itu harganya kurang lebih 40 realan atau lebih bahkan. Nah, kalau kita harganya di 15 real Bapak Ibu. Next. Nah, adapun isinya dalamnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya ada museum, tapi ada taman dan juga ada tempat perbelanjaan. Jadi bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin berbelanja di Kota Madinah, ya, bisa mampir ke museum dan juga taman tersebut. Karena kita memadukan 3 hal ini nih tadi, ya, supaya orang-orang tersebut, jamaah haji dan juga jamaah umroh ini, ketika mereka menuju ke museum bukan hanya mendapatkan museum saja, tapi bisa tempat ngumpul dan lain sebagainya. Ya, next. Nah, adapun di dalamnya, Bapak Ibu, itu di slide di sebelah kiri ya, yang paling ujung, sebelah kiri atas, itu juga diceritakan tentang bagaimana wahyu turun kepada para nabi dan juga rasul. Jadi ketika alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada perjalanan bagaimana wahyu tersebut diturunkan kepada para nabi dan juga para rasul. Dan di sini juga terdapat replika dari bebatuan ya, asteroid dan lain sebagainya di tempat tersebut yang menunjukkan bahwasanya ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, next. Nah, adapun pameran Al-Qur'an Bapak Ibu, dulu sekali lagi 2017-2018 itu ya, itu tempatnya itu ada di Museum Rasul yang sekarang ada di pelataran Masjid Nabawi. Jadi pas banget di depan pelataran Masjid Nabawi. Nah, ini dulu tempat yang sangat strategis Bapak Ibu ya. Karena tidak atau karena pasti setiap travel umroh itu lewat ke tempat tersebut untuk mengunjungi Baki atau untuk mengunjungi Kubah Hijau. Nah, makanya dulu sangat familiar sekali ya Museum Al-Quran ini dan menjadi salah satu sekali lagi destinasi yang beberapa travel itu wajib untuk mengunjungi. Nah, karena kontraknya habis, kita pindah ke Kota Mekah. Sebelumnya bahkan kita pernah buat di Jabal Umar itu, kita juga pernah buat pameran ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat pameran Ashabi, nah itu juga di bawah sama investment. Jadi kita itu perusahaan selain IO ya, salah satu anak perusahaan ini itu membuat atau membangun museum-museum yang sekarang ada di Kerajaan Saudi Arabia. Nah, Bapak Ibu, Museum Al-Quran ini sangat menarik Bapak Ibu dan saya sangat merekomendasikan sekali kepada Bapak Ibu semuanya ya, karena apa? Ya karena tadi banyak sekali dari dulu ketika saya masih ngampus pun ya, saya kuliah di Madinah alhamdulillah, banyak sekali komentar-komentar positif dari jamaah haji dan juga jamaah umroh ketika mereka memasuki Museum Al-Quran ini. Karena sekali lagi selain informasi-informasi menarik yang kita sampaikan kepada mereka, ya, kita juga berusaha untuk mendekatkan kembali jamaah haji dan juga jamaah umroh ini ya dengan Al-Quran. Nah,
Jadi kalau seandainya Bapak Ibu memiliki travel dan lain sebagainya atau mandiri, itu insya Allah bisa tolong sempatkan waktu untuk pergi ke Museum Wahyu atau Museum Al-Quran. Di Museum Wahyu kita bisa selfie, kita bisa foto-foto di replika Gua Hiro, tapi di Museum Al-Quran insya Allah kita akan mendapatkan insight-insight dan juga informasi-informasi terbaru ya yang mungkin kita belum pernah dapat sebelumnya. Next, Bapak Ibu. Nah, untuk galerinya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tadi galeri tanda tanya? Karena sekali lagi tidak boleh ada video dan juga foto sebenarnya di tempat-tempat tersebut. Ya, untuk tempatnya di mana? Untuk tempatnya itu pas di samping Museum Wahyu. Kalau Museum Wahyu itu ada pancurannya, ya. Kalau Bapak Ibu tahu apa namanya bakso onta. Nah, itu lurusan dari bakso onta itu pas Museum Al-Qur'an. Ya. Jadi insya Allah kita akan kedepannya akan membuat pelang dan juga tanda ya supaya jamaah haji dan juga jamaah umroh ketika pergi ke Museum Wahyu itu mereka tahu bahwa di situ ada juga Museum Al-Qur'an loh. Nah, di sini kenapa kita buatnya di distrik yang sama sekali lagi karena tadi temanya pas dan juga ini untuk salah satu bentuk sebagai pemecah ya crowded atau keramaian yang sekarang masya Allah terjadi hampir setiap hari itu di Museum Wahyu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu baik pemilik travel ya tour leader dan sebagainya saya perlu sampaikan bahwa kita memiliki museum baru yang ada di Jabal Nur ya tempatnya sama ya masih di bawah kaki Jabal Nur ya di bawah Gua Hiro dan seperti video yang tadi saya sampaikan juga alhamdulillah kita telah babat alas istilahnya ya bagi jamaah haji dan juga jamaah umroh kalau zaman dahulu, ketika pengen pergi ke Gua Hiro, itu melalui jalan-jalan dari perkampungan sekitar. Nah, alhamdulillah kita telah bekerja sama dengan otoritas setempat ya untuk membuat jalan yang jauh lebih safety, yang jauh lebih aman. Ya, selain jalannya lebar, ya kita memiliki tanda dan juga pelang informatif yang ada di sana. Kemudian juga kita sediakan toko-toko di sana bagi yang ingin daki dan juga hiking. Ya, untuk menuju ke Gua Hero itu bisa melalui jalan yang telah kami sediakan sekarang. Dan kedepannya insya Allah Bapak Ibu, kita akan buatkan teleferik ya, seperti di Taif. Eh, saya kurang tahu tepatnya seperti apa, cuman insya Allah kita pasti akan bisa melihat Gua Hero tersebut ya dari ketinggian. Ya, jadi jamaah haji dan juga jamaah umroh tidak perlu lagi kemudian nantinya itu naik ke atas, tapi kita bisa sediakan teleferik untuk menuju ke sana. Nah ini masih dalam proses pembuatan. Nah di Museum Al-Quran ini juga Bapak Ibu ya salah satu galerinya, salah satu yang ditampilkan adalah manuskrip Al-Quran berusia ratusan dan juga ribuan tahun yang lalu. Ya, jadi bagaimana penulisan Al-Quran pada zaman dulu, dimulai tidak ada titik dan juga harokatnya, kemudian kapan titik dan juga harokat Al-Quran tersebut kemudian diadakan, dan kapan Al-Quran tersebut dikumpulkan, dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada audio yang bisa kita dengar, eh, pembacaan ayat suci Al-Quran dari berbagai macam daerah yang ada di dunia. Ya, seperti yang kita tahu bahwa yang orang-orang Indonesia sekarang ya itu mereka membaca itu dengan riwayat hafaz ya tapi kemudian ada riwayat waras dan lain sebagainya ya mungkin kalau seandainya familiar Bapak Ibu dengan surat Ad-Duha dengan mengatakan Ad-Duha walaili idza saja dan lain sebagainya nah itu salah satu riwayat yang turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dan ini juga salah satu riwayat yang diajarkan oleh Jibril kepada baginda dan juga kepada kita umatnya. Nah, itu mungkin sedikit tentang galeri dari Museum Al-Quran. Jadi insya Allah sangat menarik ya. Jadi salah satu yang sangat direkomendasikan bukan saja Museum Wahyu, tapi kita memiliki museum baru yaitu Museum Al-Quran. Di mana di dalamnya kita akan melihat manuskrip-manuskrip ya, Al-Quran jadul dan lain sebagainya, dan bagaimana perjuangan orang-orang zaman dahulu dalam membuat atau mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Di zaman ini, Bapak Ibu, kita baca Al-Quran itu mudah ya, kita menemukan Al-Quran mudah, tinggal beli dan lain sebagainya. Tapi zaman dulu, ketika orang-orang mereka ingin menggandakan Al-Quran itu harus ditulis dengan tangan mereka masing-masing ya. Dan di sini juga terdapat salah satu koleksi
Al-Quran berjahit Bapak Ibu ya. Tapi posisinya masih di Museum Wahyu sekarang. Jadi di mana salah seorang ibu rumah tangga bernama Nasim Al-Akhtar, beliau menulis Al-Quran dengan cara dijahit Bapak Ibu. Nah ini juga salah satu keunikan tersendiri ya. Selain tadi manuskrip-manuskrip yang jadul dan lain sebagainya, kita memiliki koleksi-koleksi unik ya dari kalangan dari berbagai macam Al-Quran yang ada di dunia. Dan ini juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin berkunjung bersama keluarga, bersama anak-anak, Museum Wahyu, Museum As-Saffiyah dan juga Museum Al-Quran itu adalah merupakan tempat yang pas dan juga tepat. Kenapa? Karena anak-anak tersebut ya akan kami berikan informasi-informasi selain informasi menarik tadi ya, kita akan berikan insight-insight ya supaya anak-anak tadi itu bisa cinta dan juga bisa senang membaca Al-Quran. Next. Nah, ini kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi. Nah, ini sebelumnya sebelah kiri itu ada gambar Al-Quran terbesar, salah satu Al-Quran terbesar di dunia yang kita miliki di Museum Al-Quran. Jadi kalau seandainya saya boleh edit ya, atau kalau seandainya ini bisa diedit, kalau digeser ke samping Al-Qurannya, itu nanti bentuk manusianya itu sekecil Bapak Ibu ya. Jadi ini Al-Quran sangat luar biasa besarnya. Ini salah satu koleksi unik juga yang ada di Museum Al-Quran. Ya, mohon maaf untuk galerinya, saya belum bisa tampilkan karena kemarin ini alhamdulillah baru umroh awal Ramadan. Saya sempat ke kantor ya kedua museum ini, Museum Al-Quran dan juga Museum Wahyu. Setelah saya coba untuk foto dan juga video ternyata masih Oh tidak iya Pak Mahfud. tidak diperbolehkan. Kenapa Nah, diganti ya? terakhir bagaimana cara memesan tiket Museum Wahyu dan juga Museum Al-Quran? Caranya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ya, ini tinggal masuk ke web tersebut ya, tiketmuseum.com. Ini cara paling mudah untuk memesan tiket Museum Wahyu dan juga Museum Al-Quran. Kapanpun dan juga dimanapun. Ya, jadi tinggal screenshot saja nanti tiketnya, kemudian tunjukkan ke pegawai di loket tiket. Cuman saran saya satu, jangan sampai mengubah bahasa ya, karena sebagian pengunjung itu mengubah bahasa tiketnya itu ke bahasa Indonesia. Nah ini tidak perlu ya, tidak perlu. Jadi masuk saja ke webnya, kemudian di situ diisi ya informasi-informasi yang perlu diisi, kemudian di akhir ya tinggal di screenshot atau di save tiketnya, kemudian tunjukkan saja ke loket tiket. Nah, ini juga merupakan terobosan ya, karena dulu awalnya itu pemesanan tiket Museum Wahyu dan juga Museum Al-Quran ini awalnya itu dengan menghubungi marketing masing-masing ya. Nah, cuman karena kurang efisien dan juga biasanya marketer tersebut tidak selalu online, makanya dibuat web tersebut ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekarang bisa mencoba, ya itu tinggal tulis tiketmuseum.com atau paling mudah adalah tinggal tulis saja tiket Museum Wahyu. Nanti insya Allah web tersebut itu akan ada di urutan pertama ya. Atau menghubungi nomor telepon yang tertera di situ juga tidak apa-apa, itu nomor telepon saya. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih banyak atas kesempatan dan juga waktunya. Silakan jika oh ya, biasanya sudah dihandle oleh mutawif, jamaah tinggal masuk. Iya benar. Cuman sayangnya beberapa mutawif Bapak Ibu itu tidak mengetahui ya. Jadi website tersebut, ya makanya ini juga berguna bukan hanya bagi para mutawif ya atau tour leader, tapi juga bagi jamaah umroh yang mandiri, yang pergi umroh sendiri bersama keluarga dan lain sebagainya. Jadi itu websitenya sangat sangat membantu untuk mutawif dan lain sebagainya. Juga sebenarnya saya tujukan jika ada tour leader dan juga mutawif yang ikut hadir dalam webinar kita kali ini ya itu bisa langsung masuk ke tempat tersebut. Untuk linknya tinggal tulis saja tiketmuseum.com Bapak Ibu ya, tiketmuseum.com atau tulis saja tiket Museum Wahyu di Google, insya Allah website tersebut yang akan ada di urutan teratas atau salah satu yang ada di urutan teratas. Oh ya, saya lupa Bapak Ibu, untuk durasi kunjungan ya, untuk durasi kunjungannya insya Allah itu sekitar 1 jam ya kurang lebih.
Ya, baik, mungkin itu saja Kak. Silahkan. Terima kasih banyak. Kalau seandainya ada pertanyaan, silahkan. Boleh ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jalani atas pemaparannya. Alhamdulillah kita baru aja mendengarkan pemaparan dari Bapak Jalani mengenai Museum As-Safiyyah, Museum Al-Quran, dan Museum Wahyu. Alhamdulillah nih jadi dapat insight baru nih saya juga ternyata. Dan selanjutnya kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa ada yang mau tanya, boleh raise hand atau boleh tanya di kolom komentar. Kalau dari tadi saya sudah lihat nih ada Ibu Arsia dari Bandar Lampung, boleh silakan, boleh bertanya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam kenal Ustadz Muhammad Jailani ya. Oh Saya iya, Bu. ini nama saya Arsia Haini Puspita, tetapi nama pena saya Arsia Alganara. Ya, Oh, iya. alhamdulillah saya seorang profesional tourist guide dan tour leader juga seorang jurnalis dan penulis. Masya Allah. Ya, pertanyaan saya tadi kan katanya kalau kita ke museum dilarang merekam gitu ya. Nah, Ya. adapun yang beredar di dunia maya itu kan kurang valid gitu ya. Nah, maksud kami kenapa dari Samaya Investment tidak mengeluarkan info yang valid gitu. Kan sebelum mereka berkunjung tentu kalau sudah ada video tentu lebih menarik lagi kalau kita sudah nonton videonya gitu. Oh iya. Ya, baik. Terima kasih itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi kita itu tadi di awal itu kita punya video promosi, ya itu yang disediakan langsung oleh perusahaan untuk dibagikan kepada grup-grup atau kepada travel-travel, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, supaya orang tertarik untuk melihat secara langsung dan sebagainya itu sudah kita sediakan. Nah, cuman yang jadi permasalahan adalah beberapa jamaah itu mereka merekam sembunyi-sembunyi, ya merekam sembunyi-sembunyi konten yang ada di dalam. Nah, jadi inilah yang kemudian oleh pihak kita itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena sebenarnya, jadi untuk masalah dokumentasi itu Ibu, di Saudi itu agak ketat. Ya, salah satunya di museum kami ini juga sama, ya. Itu tidak diperkenankan mendokumentasikan konten ya, sekali lagi kontennya. Nah, akan tapi kita juga sudah menyiapkan video-video promosi ya. Kalau seandainya Ibu tadi lihat di awal itu kita punya video promosi terkait Museum Al-Qur'an, Museum As-Safiyyah dan juga Museum Wahyu Ibu. Jadi karena bukan bukan valid atau tidaknya sebenarnya ya. Jadi karena emang itu aslinya dilarang, nah cuman kemudian akhirnya keluar ke YouTube dan lain sebagainya. Itu Ibu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Eh ya silakan pertanyaan selanjutnya. Oke. Berarti kalau untuk video, baiknya resminya sudah ada di website-nya begitu ya, Pak? Oh Untuk iya, video iya. mengenai Iya, ya, museumnya. ini juga. Iya, siap. Nanti insya Allah akan saya upload lah di website tersebut. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Dian Sandi Utama. Berapa harga tiket Wahyu dan berapa durasi biasanya untuk kunjungannya? Hmm. Untuk harga tiketnya 15 real, Ibu, ya. Jadi tiketnya sekarang itu 15 real. Itu untuk grup dan juga untuk keluarga. Saya sudah setting semua di website, bisa Bapak Ibu lihat ya. Mohon maaf. Nah, ini salah satu contoh ya websitenya. Kalau seandainya kita pengen pesan tiket, jadi tinggal diklik-klik saja. Nah, itu sudah saya setting tiket tersebut harganya 15 real per pax-nya ya. Nah, kenapa saya sarankan Bapak Ibu untuk langsung menuju ke website? Pertama, selain memudahkan Bapak Ibu semua, baik itu Motoif atau juga tour leader, ya, kita akan mendapatkan harga yang pas, harga yang sesuai 15 real Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau seandainya kita datang langsung walk in ya ke tempat, ke loket tiket, itu akan dikenakan biaya 20 real per orang Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa harus melalui website ya, supaya kita mendapatkan tiket diskonnya. Kan lumayan tuh 5 real ya buat beli. eh nah, di sini nih. Ya. Jadi tinggal masuk aja tiketmuseum.com itu bisa dipesan langsung, baik jauh-jauh hari ataupun on the spot ketika mau berkunjung saat itu juga, insya Allah masih bisa. Cuma nanti perbedaannya adalah paling akan menunggu Bapak Ibu ya.
Jadi sebenarnya sistemnya itu sesuai dengan jadwal. Cuman yang jadi masalah biasanya travel-travel itu atau bus-bus itu mereka tidak bisa diprediksi akan datang sesuai jadwalnya. Nah, makanya sistemnya adalah jadi siapa yang cepat yang duluan masuk. Dan kita insya Allah punya tour guide-nya sekali satu sesi itu ada sekitar 3 sampai 4 tour guide ya. Indonesianya. Nanti akan selang-seling. Jadi ketika rombongan pertama Indonesia masuk, kemudian yang kedua misalnya dari Inggris atau dari Arab atau dari India dan lain sebagainya. Nah, itu akan beriringan itu. Tapi Indonesia sendiri itu kita memiliki 4 tour guide ya. Minimalnya 3 setiap sesinya. Satu sesinya itu dari pagi sampai siang. Nanti sore ada lagi dan ketiga ketika malam. Tapi Bapak Ibu, rekomendasi saya, baik Bapak Ibu datang sendirian atau dengan grup, sebenarnya waktu terbaik untuk pergi ke Museum Wahyu atau Museum Al-Quran itu adalah malam hari. Kenapa? Selain karena vibes-nya itu Instagramable, jadi bisa foto dan juga video, karena semua lampunya itu menyala, kemudian kita juga itu memiliki atraksi-atraksi yang kami sediakan. Jadi ada unta, kemudian kuda, kemudian kita juga bisa buat drama biasanya. Jadi ada tempat tersendiri untuk hal-hal tersebut gitu. Nah, makanya bagi yang travel yang tidak ada toif, tidak ada kunjungan lain, itu bisa ke Museum Wahyu untuk melihat unta. Karena biasanya Bapak Ibu jamaah umroh ini selalu nanya, Ustaz, unta mana, kuda mana. Nah, itu bisa dilihat di Museum Wahyu ya. Itu kita biasanya dari sore sampai malam itu kita buka selain pameran ya, kita buka juga atraksi-atraksi yang akan disuguhkan oleh tim. Ada yang bawa unta dan itu juga bisa dinaiki ya. Kurang lebih harganya 10 real kalau tidak salah. Jadi ada pengalaman naik kuda ataupun juga naik unta. Karena biasanya jamaah itu kalau tidak di Madinah, di Jabal Magnet dan lain sebagainya, itu mereka naik untanya itu kalau ada kunjungan Taif. Nah, saya ada opsi lain bagi Bapak Ibu yang pengen lihat unta atau naik untanya itu bisa ke Museum Wahyu ya. Tapi ingat waktunya sore hari. Nah, kenapa sore hari? Selain ada atraksi tersebut, itu semua lampu yang ada di gedung tersebut itu nyala dan itu bagus sekali Bapak Ibu. Jadi suasananya asri dan lain sebagainya. Ya, silakan Kak, ada pertanyaan lain? Baik. Menarik ya Pak, berarti enakan dari sore ya datangnya kalau Iya, itu luar biasa itu. Ini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Kiki. Tadi sudah dijelaskan juga ya untuk mengenai tiketnya ini harganya untuk grup atau individu sudah dijelaskan bahwa harganya sama saja ya Pak. Iya, selama itu dari website itu sama saja ya. Sama Tapi saja baiknya harganya. beli di website ya Pak. Iya, 15 real. Tapi kalau walk in, karena biasanya beberapa jamaah itu nggak mau ribet, pesan-pesan dulu, nah nggak seperti itu sebenarnya harusnya ya. Jadi pesan terlebih dahulu, ditunjukkan, baru bayar di loket. Nah, pembayarannya nggak langsung di website, pembayarannya di loket. Kenapa? Karena ini memudahkan bagi mereka yang ingin cancel, tiba-tiba ada jadwal lain dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang di luar keinginan. Jadi ketika kita sudah pesan pun, ya, itu kenapa kita tidak langsung bayarnya lewat website karena tadi supaya nanti ketika mau cancel ya tinggal cancel aja gitu, tidak perlu repot-repot uangnya ketarik dan lain sebagainya. Ini kan kasihan juga jamaahnya. Berarti kalau pembayarannya bisa menggunakan cash juga ya Pak, karena kan bisa. Kemarin cash atau debit bisa, Oke. cuman Selanjutnya, dipastikan kartunya ada Mastercard-nya atau Visa. oh, baik-baik. Selanjutnya ada juga pertanyaan dari Ibu Kaila. Untuk harga masuk Museum Al-Quran berapa tuh Pak? Nah, untuk Museum Al-Quran ini lagi ada promo Bapak Ibu. Jadi bagi grup yang ingin masuk karena baru pertama kali buka, itu biasanya kita adakan promo, itu kita akan berikan tiket free ya. Kita akan berikan tiket free untuk kunjungannya sampai waktu yang belum ditentukan ya. Jadi biasanya di awal buka itu emang free. Nah, nanti setelah berapa bulan itu berbayar. Nah, kalau bayarnya berapa? Sama 15 real Bapak Ibu ya. Harga museumnya semua sama di 15 real. Itu adalah diskon terkecil yang bisa kita kasih atau diskon yang paling murah yang bisa kita kasih. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu ada klasifikasinya harga-harga itu ya.
Harga-harga tersebut ada klasifikasinya dimulai dari 25 real per orang. Ya, tapi ada diskon 20%, ada diskon 20 real, kemudian ada diskon 19, 17 dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau masuknya lewat marketing dan juga lewat website, ya, itu sudah saya tentukan harganya itu di 15 real ya. Jadi bisa pesan langsung dari website. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang ada di webinar ini, baiknya pesan dari website supaya dapat good deals ya Pak, harga yang Nah, iya. murah gitu. Iya. Oke, ini menarik banget Pak, kita jadi tahu nih dapat harga murah gimana. Iya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Tina. Ini bagaimana ya Pak biar mendapatkan video museum untuk disampaikan ke jamaah mungkin ketika presentasi destinasi atau paparan dalam manasik sebelum berangkat? Oh iya, boleh boleh. Ibu bisa japri saja nomor saya yang tadi itu, ya. Ada kontak saya, itu bisa langsung japri dan minta ke saya, karena saya marketernya. Jadi bisa japri aja Ibu langsung buat diputar di Manasik, ya silakan. Baik, nanti Dan pastikan juga Mutawif atau tour leader-nya itu sudah download tiket terlebih dahulu ya. Jadi bisa dibilang ke jamaahnya ketika Manasik kita sudah pesan tiket untuk menuju ke Museum Wahyu, ya. oke, mungkin nanti Bunda Tina bisa kalau tadi ketinggalan slide-nya boleh hubungi umroh.com aja ke admin Nah, iya, Pak. umroh.com agar kita Siap. bisa kasih izin ya Pak, kasih kontak Iya, Bapak silakan. kalau Iya, nanti ada mangga yang mangga. tanya. Oke, selanjutnya ini ada dari Bapak Iwan, saran dong Pak, kesananya tuh sorenya tuh di kisaran jam berapa sampai jam berapa supaya menarik? Karena kan tadi Bapak cuma bilang sore aja nih Pak, mungkin ada spesifik waktunya. Iya, iya. Kalau saran saya itu sorenya itu bisa setelah maghrib atau setelah isya, ya. Pertimbangannya kenapa? Ya mungkin sebagian jamaah mempertimbangkan kenapa harus setelah isya, karena biasanya sebagian jamaah itu ada yang pengen sholatnya itu di Masjidil Haram full, ya. Nah makanya lebih baik datangnya setelah isya, karena kan biasanya setelah isya itu kalau musim dingin itu lama ya. Ini masih musim dingin kebetulan di sana menuju ke musim panas. Nah, kemudian yang kedua, kenapa setelah Isya juga? Karena tadi supaya sholatnya tetap full di Masjidil Haram. Tapi kalau sebenarnya sebelum itu, setelah maghrib itu nggak apa-apa. Ya, karena para ulama pun berbeda pendapat terkait apakah pahala 100.000 itu hanya di Masjidil Haram atau di semua daerah haram, di Masjidil Haram atau di semua area Mekah yang tanah haramnya. Nah, itu ada perbedaan di situ. Nah, mungkin nanti tergantung senyamannya Bapak Ibu aja. Cuman saran saya itu ya maghrib lah, setelah maghrib. Oke, Minimalnya ya, sorenya itu setelah maghrib minimalnya. oke Pak. Nah ini ada mungkin dari Ibu atau Bapak Anas Innova, mungkin bisa lebih dijelasin lagi Pak untuk websitenya apa, bisa disebutkan lagi? Mungkin banyak yang Oh, masih keliru oh nih iya. untuk websitenya. Untuk websitenya tulis saja tiket museum ya, pakai E, bukan pakai I, tiketmuseum.com. Atau paling mudah tulis aja tiket Museum Wahyu. Nah, insya Allah itu di bawah ada Oh, websitenya. Tulis jadi di kalau Google kita tiket Museum Wahyu, nanti nongol tuh websitenya. Jadi tulis aja di Google tiket Museum Wahyu ya Pak, insya Allah Iya, ntar langsung ada websitenya. iya, insya Allah nongol websitenya. Nah, itu websitenya tiketmuseum.com. Ada pertanyaan lagi Pak, apakah ada batasan usia untuk memasuki museum-museumnya? eh Maksudnya batasan usia di sini seperti apa ya? Dalam arti minimalnya kah atau maksimalnya? Mungkin bisa seperti itu Pak, mungkin Oh gitu. anak-anak boleh juga Kak masuk ke museum. Boleh di bawah 6 tahun free. Di bawah Oh, 6 tahun free. Iya. Dan untuk disabilitas juga ada harga khusus atau free kalau tidak salah ya. Iya, disabilitas free. Jadi kita itu punya punya beberapa apa ya? Beberapa tiket free. Salah satunya untuk selain disabilitas kita free itu untuk abna syuhada. Jadi kalau ada anaknya tentara yang meninggal ayahnya, nah itu anaknya gratis free. hmm. Oh, kalau informasi Ya. ini apa ada di websitenya juga atau harus di loket Pak? Di loket, di loket. Oh, berarti di Iya. informasinya di loket aja Iya, ya. masih di loket. Nah, jadi itu kan karena hal yang nggak umum, maksudnya tidak setiap orang seperti itu kan. Jadi pengecualian saja. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi kah? Oh, ada nih dari Bunda Tina.
Pemesanan tiket di website untuk rombongan apakah cukup satu pemesanan saja atau harus satu persatu, Pak, pesannya? Jadi nanti kalau misalnya Ibu masuk ke websitenya, itu akan ada tertulis jumlah jamaah. Nah, jumlah jamaah tinggal tulis saja berapa jumlah jamaahnya. Jadi nggak perlu dibuat satu-satu, Ibu. Ini juga memudahkan buat semuanya ya. Jadi tinggal ditunjukkan saja tiketnya, kemudian tertulis di situ ada jumlah jamaah yang masuk. Tapi kalau seandainya kok jumlah jamaahnya berbeda, misalnya saya udah tulis 40 nih, tapi ternyata yang datang itu hanya 39, 30 dan lain sebagainya. Bagaimana? Karena kan biasanya ada jamaah yang sakit, nggak bisa datang. Nah, itu mudah. Tinggal nanti ketika masuk ke loket, bilang aja, ini jumlahnya yang asli 30. Ya. Kemungkinannya cuma dua. Bapak Ibu buat tiket baru dengan jumlah yang sesuai, atau tinggal bilang aja, melalui mutawif, bilang fix yang datang hanya 30 orang misalnya. Jadi final jumlahnya itu disebutkan ketika ketika di loket tiket. Ya, itu kalau ada perubahan. Jadi opsinya dua kalau ada perubahan. Pesan tiket baru karena mudah ya, tinggal tinggal pesan aja, atau dengan tiket yang lama dan bilang aja jumlah fixnya itu yang datang sekian. Seperti itu. Ini saya izin untuk share ya, Pak, websitenya di tiketmuseum.com ya? Iya. Saya share ini saya sudah share di kolom chat untuk websitenya ini, nanti langsung bisa untuk order di situ ya, Pak. Iya. Oke. Sekali lagi untuk pembayarannya bisa langsung di loket ya, agar lebih mudah. Iya, betul. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Sepertinya sudah cukup ya, Ustadz, pertanyaannya. Iya. Jadi nanti kalau masih ada betul ini ya, kalau dari sepertinya Saudi lagi menggerakkan destinasi-destinasi lama atau baru agar dapat dikunjungi seperti area Saudi, Al-Ula, Taif yang dipromosikan langsung Nah, oleh Tourist Authority-nya. iya betul itu. Baik, Pak Joko, terima kasih. Baik, sepertinya pertanyaannya sudah cukup, Pak, Ya. dari peserta. Bentar, saya coba baca lagi. Oke, sudah cukup ya, Pak. Terima kasih kepada Pak Jalani atas pemaparannya dan sesi tanya jawabnya. Semoga ini tentunya menjadi wawasan baru nih, kita jadi tahu ternyata bukan museum, ternyata itu pameran ya, Pak. Pameran. Ternyata cara belinya di website lebih murah. Wah, banyak banget nih ternyata wawasan yang bisa kita ambil dari penjelasannya Pak Jailani. Baik, Pak, terima kasih atas waktunya. Sekarang Ya, sama-sama. semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya, Pak. Atau mungkin Siap, nanti siap, insya Allah. kita bisa ketemu di museum, mungkin Oh, insya boleh, Allah. boleh. Baik, terima kasih Pak Ya, Jalani. sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, semuanya masih pada semangat ya, karena kita masih ada satu lagi pemaparan mengenai wisata Taif. Semoga masih fresh ya, karena ini belum siang banget nih, masih pagi. Dan selanjutnya ada narasumber kedua kita, yaitu Ustadz Hairil. Sudah ada Ustadz Hairil? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mendengarkan nih pemaparannya dan dibawa jalan-jalan ke Taif secara virtual dengan Ustadz Hairil, saya izin menjelaskan ya, bahwa Ustadz Hairil ini merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo ya, Ustadz? Betul, Mbak.
Dan saat ini Ustadz Hairul juga merupakan pembimbing jamaah umroh atau mutawif sejak tahun 2024. Begitu ya? Mohon maaf, sejak tahun 2022. Oh, sejak tahun Ya, 2022. Mohon maaf Ustadz. Jadi sejak tahun 2022 Ustadz Hairul sudah menjadi mutawif ya? iya. Oke. Berarti Ustadz udah sering nih rasanya ke Taif nih. Baik, langsung aja kita mendengarkan pemaparan dari Ustadz Hairil. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada umroh.com memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit bercerita atau menyampaikan seputar kota Taif. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini sebagai mutawif dari beberapa travel yang ada di Indonesia, dan saya mutawif yang tidak terikat di satu travel. Dalam artian saya freelance di travel apapun itu saya bisa gabung. Kadang ada travel dari Sulawesi seperti ZNH Travel, kemudian ada Hira Tour and Travel, kemudian Aslam Group and Travel, kemudian dari Jawa Timur pun kadang di Saudaraku Tour and Travel, begitupun di An-Nahal Tour and Travel. Di Jakarta pun bagi bapak-bapak ibu-ibu yang berdomisili di Jakarta ada Tawaf Wisata yang saya lihat hari ini juga gabung langsung ada gabung dari pihak Tawaf Wisata Tour and Travel. Di situ kami juga kadang menghandle jamaah ataupun sebagai mutawif di travelnya. Bagi jamaah atau bapak ibu yang ingin komunikasi ataupun ingin mengajak untuk menjadi mutawif, bisa komunikasi terlebih dahulu ke pihak umroh.com. Nanti pihak umroh.com memberi nomor telepon ataupun sosial media dari saya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini kita akan bercerita sedikit seputar Taif, karena Taif ini dari berbagai macam travel itu ada sebagian travel yang tidak mengunjungi kota Taif ini, karena memang dari paketnya itu terkadang travel ada yang tidak include, ada yang sudah include. Nah, kalau yang sudah include ini itu pasti berangkat ke Taif. Walaupun berangkat ke Taif, biasanya dari mutawif itu hanya mendatangi beberapa tempat saja. Nah, betapa pentingnya ini kita pelajari tempat-tempat yang bersejarah di Taif, supaya nanti bapak-bapak, ibu-ibu ini berangkat ke Taif, berangkat ke Tanah Suci, itu ketika mendatangi Taif, kemudian dari pihak mutawifnya itu tidak mengunjungi tempat-tempat yang misal nanti kita pelajari sama-sama, itu bisa langsung di-request ke mutawifnya, bilang kenapa kita nggak ke tempat ini, padahal di tempat ini itu tempat bersejarah loh. Nah begitu. Baik, untuk Mbak Nauli, mungkin screen-nya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh di tempat-tempat bersejarah di kota Taif. Nah, Taif ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu merupakan tempat yang pertama kali didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, pada saat Rasulullah di Mekah untuk menyampaikan ajaran agama Islam, itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Rasulullah untuk berhijrah ke kota Taif terlebih dahulu sebelum hijrah ke Madinah. Nah, namun di Taif ini, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu diketahui. Nah, biasanya juga dari mutawif itu menjelaskan ketika city tour atau mazarat ke Taif. Nah, di Taif ini itu beda halnya dengan di Madinah. Karena di Taif ini Rasulullah bukannya disambut dengan baik ataupun dilayani dengan baik, tapi itu dilempari batu, bahkan dicaci maki oleh kaum Taif itu sendiri. Oleh karenanya di Taif ini dulu sebelum Islam jaya di sana, itu Rasulullah tidak diterima, bahkan ketika Rasulullah dilempari batu itu kepalanya sampai berdarah, lututnya sampai berdarah, itu dikatakan di dalam beberapa riwayat. Nah, oleh karenanya betapa penting bagi jamaah umroh ataupun bagi travel untuk mengunjungi
kota Taif ini. Karena satu sisi kota Taif ini merupakan tempat yang penuh dengan sejarah, satu sisi kota Taif ini merupakan tempat yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datangi sebelum hijrah ke Madinah. Oleh karenanya, pada saat Rasulullah hijrah ke Taif ini dan penduduk Taif ini tidak menerima Rasulullah, maka banyaklah atau adalah beberapa tempat yang Rasulullah datangi untuk dijadikan sebagai persinggahan. Next. Next lagi, ini pembuka sudah tadi. Ya. Nah, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, travel ataupun mutawif itu mulai berangkat ke Taif dari Makkah itu biasanya berangkat dari pagi. Biasanya jam 6:30 ataupun jam 7 pagi itu sudah start, karena perjalanan dari Mekah menuju ke kota Taif itu biasanya memakan waktu kalau memakai bus itu 2-3 jam. Apalagi sekarang itu jalur yang biasanya kita tempuh di jalur Hada yang naik ke gunung itu ditutup karena ada perbaikan. Jadi kita putar jauh itu bisa memakan waktu 3 sampai biasanya 3 jam. Makanya biasa travel ataupun mutawif itu menghandle untuk berangkat dari pagi. Itu pun kalau kita pulang dari Taif biasanya kita sampai kembali di Mekah malam. Nah, untuk di destinasi pertama yang kita tempuh ketika menuju ke kota Taif, nah itu biasanya berbeda-beda setiap travel ataupun berbeda-beda setiap mutawif. Terkadang ada mutawif yang berangkat ke Masjid Abdullah bin Abbas terlebih dahulu, nanti kita pelajari ataupun jelaskan juga. Biasanya juga dari mutawif itu berangkat ke teleferik terlebih dahulu ataupun yang jamaah sering sebut kereta gantung. Nah, tapi bagusnya menurut saya pribadi bapak-bapak, ibu-ibu, ketika nanti berangkat umroh ataupun dari pihak travel itu berangkatnya pagi, kemudian jadikan ini teleferik kereta gantung itu sebagai destinasi pertama. Karena kenapa? Biasanya kalau kita jadikan teleferik ini atau kereta gantung destinasi terakhir itu biasanya sore, kemudian di Taif itu memiliki cuaca yang lumayan dingin dan ditambah kabut, itu terkadang petugas di sana itu menutup ini teleferik ataupun tidak lagi membuka. Nah, itu biasanya mulai sudah asar itu sudah ditutup. Oleh karenanya bagusnya itu berangkat ini teleferik itu dijadikan sebagai destinasi pertama supaya jamaah bisa merasakan bagaimana keindahan kota Taif. Karena ketika kita naik di teleferik ini, itu kita melihat pemandangan yang ada di kota Taif. Bahkan di sebagian sejarawan menceritakan itu ketika kita di atas Taif, di atas teleferik atau kereta gantung itu ada semacam jalur yang di bawah itu konon katanya itu pernah dilewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ataupun menyampaikan agama Islam di kota Taif. Oleh karenanya ketika kita pagi berangkat dari Mekah kemudian dijadikan destinasi pertama ini teleferik, kita bisa melihat tempat-tempat itu karena kalau sore biasanya tertutup oleh kabut. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sudah ada yang bertanya berapa tiket masuk di ataupun ketika mau naik kereta gantung atau teleferik. Biasanya di sana itu di teleferik ada dua, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang langsung ke tempat penjualan tiket, ada yang jasa penjualan tiket. Bagusnya kalau mau cepat, karena untuk sekarang jamaah full, itu biasa antri sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu biasa jamaah langsung membeli ceritanya langsung pakai jasa. Itu harganya beda. Kalau pakai jasa itu biasa sampai 80 ataupun 70 sampai 80 real. Kalau langsung di tempat pembelian karcis atau pembelian tiket itu paling 60 ataupun 65 atau bahkan 70 juga. Oh, nanti katanya pertanyaan di akhir. Baik. Ini di yang di teleferik ataupun kereta gantung yang ada di Taif. Oleh karenanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ataupun dari travel yang berangkat ke Tanah Suci, saran saya itu teleferik ini dijadikan sebagai destinasi pertama supaya semua pemandangan-pemandangan yang ada di kota Taif itu bisa kelihatan. Karena biasanya kalau sore itu tertutup oleh kabut. Next.
Ini semacam dokumentasi yang ada di Kota Taif. Nanti kita jelaskan satu persatu. Baik, di next aja. Ini bisa jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu lihat bagaimana tingginya Kota Taif, pemandangan-pemandangan ataupun iklim yang ada di Kota Taif. Dan sebelumnya saya lupa tadi jelaskan, ini sebenarnya teleferik, bapak-bapak, ibu-ibu, ini belum termasuk di Kota Taif. Dia masih termasuk di daerah Al-Hada. Nah, tapi kebanyakan atau masyhurnya jamaah itu langsung menyebutnya Taif aja. Tapi aslinya ini teleferik itu masih dalam konteks daerah Hada, belum masuk ke Kota Taif itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling terkenal juga yang ada di Kota Taif adalah parfumnya. Nah, mengapa demikian? Karena memang pabrik parfum yang sering kita lihat di sekitar Masjidil Haram ataupun sekitar Masjid Nabawi yang bertuliskan Al-Qurashi, Ahmad Al-Qurashi, itu sumbernya dari Taif. Jadi pabriknya langsung berada di Kota Taif. Nah, oleh karenanya biasanya jamaah setelah dari teleferik, kalau saya pribadi yang menghandle jamaah, setelah dari teleferik itu langsung membawa jamaah ke tempat pembuatan parfum. Supaya apa? Itu kita bisa melihat langsung bagaimana cara pembuatan parfum yang dilakukan di Kota Taif ini. Jadi di sini ada dua tempat yang ada di Taif pembuatan parfum. Ada satu tempat yang kita ditampilkan layar, kemudian ditunjukkan cara pembuatan parfum mulai dari awal hingga nanti setelah jadi parfum. Nah, kemudian di tempat kedua ada yang cara penjelasannya itu tidak menggunakan layar, tapi langsung orang Arab yang menjelaskan, tapi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saking banyaknya jamaah Indonesia di sana, orang Arab pun sekarang itu sudah mahir berbahasa Indonesia. Nah, oleh karenanya, ketika jamaah berangkat ke sana, ke tempat pembuatan parfum ini, nah itu terkadang ada travel ataupun mutawif yang membawa ke tempat pembuatan parfum yang penjelasannya menggunakan layar. Terkadang ada yang langsung ke yang orang Arab menjelaskan. Tapi ini semua satu produk atau satu produk yang dimana masing-masing itu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sama. Nah, kemudian setelah ditampilkan ataupun dijelaskan cara pembuatan parfum di Kota Taif ini, itu biasanya dari pihak toko ataupun dari produknya itu menawarkan untuk membeli parfum hasil dari bunga mawar. Nah, dan di sana bukan cuma parfum yang ada, tapi buah-buahan ataupun khas-khas Taif itu juga dijual di tempat pembuatan parfum ini. Bahkan sekarang itu saking banyaknya jemaah Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi, ke Tanah Suci, bapak-bapak, ibu-ibu, di Kota Taif itu resto-resto Indonesia ataupun warung-warung Indonesia itu sudah banyak. Bahkan di samping tempat pembuatan parfum ini sudah ada bakso Malang. Nah, jadi yang merasa dari Jawa Timur ataupun dari Malang itu pas samping pembuatan parfum ini sudah ada khusus bakso Malang. Ini karena banyaknya jamaah Indonesia yang setiap tahunnya berangkat, terkhusus lagi di 2024 kemarin sampai sekarang ini di 2025 itu jamaah membludak. Bahkan tempat-tempat destinasi seperti ini itu antri. Oleh karenanya kalau asalnya kalau mau berangkat itu berangkat lebih awal supaya antrinya tidak terlalu lama. Nah, biasanya mutawif menawarkan kepada jamaah mau kemana dulu, mau ke teleferik, mau ke pembuatan parfum atau mau ke tempat-tempat yang lain. Tapi kalau saya pribadi, bapak-bapak, ibu-ibu, itu langsung membawa ke teleferik karena jamaah supaya jamaah itu bisa melihat keindahan Kota Taif terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini di pabrik pembuatan parfum jamaah bisa membeli, tapi saran saya kalau memang mau membeli parfum itu jangan beli sendiri, tapi panggil mutawifnya untuk membantu menawar harga, karena biasanya orang di sana tahu Indonesia kalau sudah diberikan harga dengan dengan harga yang menurutnya itu murah, tapi ternyata itu masih mahal. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau memang berangkat ke tempat pembuatan parfum ini, sebelum membeli, silahkan manggil mutawifnya untuk membantu menawar harganya.
Karena biasanya kalau dengan mutawif itu harganya biasa diturunkan, apalagi kalau bapak-bapak ibu-ibu membeli dengan jumlah yang banyak. Nah, kalau jumlah yang banyak itu justru jauh harganya itu lebih murah dibandingkan kalau beli eceran ataupun satu persatu. Dan biasanya saya sarankan kepada jamaah, kalau mau belanja itu coba komunikasi sama teman-teman jamaah. Ada berapa orang yang mau, kemudian disatukan, nanti bersama berangkat atau satu orang yang berangkat, kemudian panggil mutawifnya untuk sama-sama bicara ke pihak penjual. Itu lebih bagus dan bisa saja harganya jauh lebih murah. Next. Nah, selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, tidak kalah pentingnya ini salah satu tempat yang sangat bersejarah atau yang penuh dengan sejarah, yaitu Masjid Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Nah, karena kenapa? Ini Abdullah bin Abbas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dilahirkan di kota Mekah. Tapi di akhir hayatnya beliau mengatakan, makamkan saya atau jadikan kuburan saya itu berada di kota Taif. Hingga pada akhirnya jenazah ataupun mayat dari Abdullah bin Abbas ini itu dimakamkan di kota Taif karena berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dicaci maki oleh kaum Taif itu, semoga kaum Taif nanti banyak yang masuk ke dalam Islam ataupun banyak yang memeluk agama Islam. Hingga pada akhirnya ini Abdullah bin Abbas, bapak-bapak, ibu-ibu, Abdullah bin Abbas dikenal sebagai sahabat yang paling muda dari kalangan sahabat-sahabat yang lain. Namun di satu sisi dia termasuk sahabat yang paling pintar terkhusus dari segi tafsir. Oleh karenanya begitu penting bagi jamaah kalau berangkat ke Taif harus datang ke tempat ini itu untuk menziarahi ataupun menapak tilas bagaimana perjuangan Abdullah bin Abbas dalam belajar ataupun bagaimana Abdullah bin Abbas itu sendiri. Nah, di sini di Masjid Abdullah bin Abbas, jamaah itu bisa sholat di dalam, bisa sholat sunnah, ataupun kalau misal pas datangnya itu waktu duhur, bisa sholat duhur ataupun sholat asar. Terkadang ada travel itu menjadikan Abdullah bin Abbas ini itu menjadi destinasi pertama untuk city tour kota Taif. Nah, biasanya travel ada yang menjadikan destinasi pertama ini. Tapi kalau travel travel memberikan kepada mutawif itu lagi-lagi saya menjadikan destinasi ini menjadi destinasi terakhir ketika city tour kota Taif. Nah, kemudian selain Masjid Abdullah bin Abbas di sini, bapak-bapak, ibu-ibu kalau berangkat ke kota Taif itu bisa menikmati yang namanya madu Taif. Nah, jadi di sekitar masjid banyak yang menjual madu ataupun buah-buahan. Karena kenapa? Di kota Taif ini itu banyak orang Yaman yang tinggal dan banyak menjual madu Yaman. Oleh karenanya kalau berangkat ke kota Taif itu biasanya jamaah tidak lupa untuk membeli madu-madu Yaman. Ada banyak jenis-jenis madu ataupun jenis-jenis obat-obatan yang ada di kota Taif di samping Maktabah Abdullah bin Abbas ini ataupun perpustakaan Abdullah bin Abbas. Selain itu, bapak-bapak, ibu-ibu, buah-buahan di sekitar Masjid Abdullah bin Abbas ini itu banyak. Nah, mengapa demikian? Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu melihat buah-buahan yang ada di kota Mekah di sekitar Masjidil Haram, pernah saya tanya orang Arab, ini buah-buahan yang ada di kota Mekah ini dibawa dari mana? Padahal di kota Mekah itu tanahnya gersang, susah untuk ditumbuh-tumbuhan. Nah, kata orang Arab itu kebanyakan dibawa dari kota Taif karena memang kota Taif itu tanahnya subur karena berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan daerah di sana sejuk. Oleh karenanya tanaman ataupun tumbuh-tumbuhan itu mudah tumbuh. Maka dari itu buah-buahan di sana banyak dan jauh lebih murah dibandingkan di kota Mekah itu sendiri. Makanya jamaah itu kadang beli banyak kemudian dibawa ke kota Mekah. Next. Nah, ini dua masjid perlu diperhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Ini dua masjid yang terkadang travel ataupun terkadang mutawif itu dia tidak singgah di tempat ini. Nah, padahal aslinya tempat ini itu penuh dengan sejarah. Karena kenapa? Pada saat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan agama Islam di kota Taif, kemudian kaum Taif tidak menerima Rasulullah, bahkan melempari batu Rasulullah. Rasulullah pulang dalam keadaan sedih. Kemudian
singgah di sebuah masjid atau di sebuah tempat untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang pertama ada yang disebut dengan masjid ku. Nah, ku ini dalam bahasa Arab itu artinya siku. Nah, sebagian sejarawan, sebagian pendapat mengatakan masjidku ini itu menjadi saksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tempat persinggahan ketika menyampaikan dakwah atau menyampaikan ajaran agama Islam di kota Taif. Nah, sebagian sejarawan lain mengatakan di dalam tempat ini karena tempat sekarang ini sudah ditutup, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ditutup. Jadi biasanya kita berhenti di depan masjid saja, kemudian melihat ataupun kalau kalau saya pribadi membawa jamaah privat itu karena mobilnya kecil, jadi kita lewat belakang, kita bisa naik ke atas masjid karena di atasnya itu gunung, kita bisa naik ke atas. Kalau saya pribadi membawa jamaah privat, tapi kalau jamaah umum atau grup itu karena bus tidak bisa naik, maka kita berhenti ataupun parkir di depan masjid saja. Nah, katanya di dalam masjid itu ada sebuah tempat menjadi persandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di Rasulullah letakkan sikunya di sebuah batu, kemudian batu itu menjadi lembek, menjadi lunak. Nah, ini sejarah ya dari masjidku itu sendiri. Oleh karenanya penting bagi mutawif ataupun dari travel untuk singgah di tempat ini untuk menyaksikan sejarah perjuangan ataupun sejarah persinggahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di kota Taif. Nah, kemudian yang kedua ada Masjid Ad-Das atau biasanya dikatakan atau disebut dengan perkampungan Ad-Das. Nah, bagaimana asal muasal dari Masjid Ad-Das ataupun perkampungan Ad-Das ini? Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dilempari batu oleh kaum Taif, Rasulullah tiba-tiba pulang, kemudian singgah di sebuah kampung, singgah di sebuah tempat. Nah, kemudian Rasulullah sandar di sebuah pohon. Nah, tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda, menawarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segelas anggur. Kemudian Rasulullah sebelum meminum segelas anggur itu, Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tiba-tiba ini pemuda ini kaget, bilang, katanya, kenapa bisa kaget? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana pemuda ini itu dia pemeluk agama Nabi Isa atau pemeluk agama Nasrani. Ditanya Rasulullah, dari mana engkau tahu kata ataupun kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini? Nah, Rasulullah menjawab, saya Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tiba-tiba pemuda ini langsung mengatakan kepada Rasulullah, ternyata selama ini Nabi yang disampaikan di agamaku, yaitu agama Nasrani, itu ternyata engkau. Nah, oleh karenanya pada saat itu pemuda ini langsung bersyahadat dan masuk ke dalam Islam. Dan ternyata pemuda yang dari tadi saya ceritakan ini itulah yang dinamakan dengan Ad-Das atau sahabat Ad-Das. Oleh karenanya perkampungan di sana dikatakan atau disebut dengan perkampungan Ad-Das. Kemudian ada masjid di dalamnya, itu dinamakan dengan Masjid Ad-Das. Itu karena salah satu pemuda yang awalnya memeluk agama Nasrani, kemudian masuk ke dalam agama Islam karena mendengar diceritakan di riwayat yang lain itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya penting bagi jamaah untuk singgah di tempat ini. Tapi lagi-lagi ini tempat parkir di sini itu agak susah. Dan tempatnya itu kita lumayan jalan masuk, lorong-lorong kecil. Tapi satu sisi tempatnya sangat bersejarah dan masjidnya sangat bersejarah bagi jamaah umroh ketika datang ke kota Taif. Next. Nah, ini tadi madu Al-Karam, madu As-Sa'adah, madu Ar-Rahman. Ini banyak madu yang bisa kita dapatkan di kota Taif, terkhusus di sekitar Masjid Abdullah bin Abbas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau membeli madu atau yang mau membeli madu untuk dijadikan sebagai oleh-oleh, itu banyak dijual di sekitar Masjid Abdullah bin Abbas. Tapi lagi-lagi kalau mau belanja bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan panggil mutawifnya untuk mendampingi. Karena takutnya orang-orang di sana itu menaikkan harga seenaknya saja. Next. Nah, ini sebagian dokumentasi yang ada di kota Taif.
tempat penjualan buah ataupun telefrik, kereta gantung yang ada di kota Taif, Masjidku, Masjid Abdullah bin Abbas, kemudian Masjid Adas, dan di sudut kanan ada di sudut kanan gambar ada Resto Taif atau yang lebih dikenal dengan Romansia Taif. Jadi untuk destinasi terakhir bagi jamaah umroh yang berangkat ke Taif biasanya itu makan siang ataupun makan sore. Nah, tapi kalau saya pribadi yang menghandle jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu sebelum berangkat ke Masjid Abdullah bin Abbas itu makan siang terlebih dahulu di Romansia Taif ataupun di tempat-tempat makan yang ada di Taif. Nah, itu tujuannya apa? Supaya jamaah umroh juga bisa menikmati bisa menikmati bagaimana nasi mandi, bagaimana nasi bukhari. Ini karena memang kualitas romansia yang ada di Taif itu berbeda dengan romansia yang ada di kota Mekah ataupun di kota Madinah. Ataupun tempat-tempat makan yang ada di kota Taif itu memang tempatnya berbeda sama tempat yang ada di Mekah ataupun di kota Madinah. Oleh karenanya penting juga didatangi oleh jamaah umroh ketika berangkat ke kota Taif. Dan pasti dari travel sudah menyiapkan makan siang untuk jamaah. Dalam artian jamaah tidak perlu membayar lagi untuk makan siang karena itu sudah menjadi tanggungan travel. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Saya pribadi sebagai mutawif yang ada di tanah suci, yang ada di kota Mekah, ketika bapak-bapak, ibu-ibu ingin berangkat dari pihak travel, ingin menghubungi, silahkan kontak saya ada di umroh.com. Terkadang saya juga menghandle jamaah private. Jadi yang mau berangkat private ke tanah suci, insya Allah untuk booking hotelnya juga nanti kami uruskan di sana. Bagaimana keadaan ataupun intinya selama di tanah suci itu insya Allah kami handle di sana beserta teman-teman. Apalagi saya pribadi freelance tidak terikat dalam satu travel. Terkadang di Travel Jakarta dan sekarang ada Tawaf Wisata yang ikut bergabung. Nah, jadi yang dari Jakarta kalau memang mau menggunakan travel itu saya sarankan juga di Tawaf Wisata. Kemudian dari Jawa Timur ada Saudaraku Travel ataupun An-Nahl Travel. Kemudian dari Sulawesi itu kadang ada ZNH Travel, itu bisa dibuka dicari di Instagram, itu pasti ada, ataupun Aslam Group and Travel. Begitupun travel yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Tapi kalau jamaah mau berangkat private, mau berangkat dalam artian tidak menggunakan travel, itu juga bisa langsung kami uruskan bagaimana pemberangkatannya. Terlebih lagi kita sudah bersama umroh.com. Untuk pemesanan tiket hotel itu bisa dibantu oleh umroh.com. Untuk di sananya insya Allah kami handle di tanah suci. Baik, kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Selanjutnya kita membacakan pertanyaan dulu ya Ustadz. Sebelumnya tadi sudah ada yang raise hand. Oh ya, sudah ada yang raise hand. Silakan kepada Ibu Arsia. Baik, sebentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Hairil Yusuf ya. Baik, Ustadz, satu pertanyaan aja. Apakah ke Taif ini kita waktunya gitu bagus dari Januari sampai Desember gitu, semuanya bagus. Mungkin ada waktu terbaik, mungkin bulan Januari atau bulan apa gitu. Baik, Bu. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Bu. Jadi Ya. di Taif itu cuaca di sana lumayan dingin dibandingkan di kota Mekah. Jadi bagusnya kalau mau berangkat, kalau Ibu kuat dengan cuaca dingin, itu bagusnya berangkat di musim dingin supaya melihat kabut yang ada di kota Taif. Tapi kalau Ibu sendiri nggak kuat dengan cuaca dingin, itu berangkat ke tanah suci itu di musim panas supaya nanti ke Taifnya tidak terlalu dingin. Musim dinginnya tepatnya bulan apa? Musim dingin itu biasanya dari bulan 11 atau 11 bulan 11 sampai biasanya bulan 2. Oh, atau bulan Januari, 3. Februari ya, Maret ya. Oh, ya, baik. puncaknya itu di bulan 12, bulan 1.
Oh, puncak 12 musim sampai dingin 1 ya. Ya, baik. Jadi kita merasakan ya kan, tahunya Saudi Arabia itu panas gitu ya. Panas Ini ya, sepertinya panas. memang lebih bagus antara bulan akhir tahun dan awal tahun ya. Iya, akhir tahun ataupun awal tahun, tapi melihat perkembangan barusan ini atau baru-baru ini, Arab Saudi itu full jamaah umroh. Jadi kalau mau menikmati Taif, silahkan berangkat di jamaah apa yang di mana jamaah kurang. Iya, Itu kurang di musim panas. Biasanya itu kurang, kemarin di Agustus itu sangat kurang. Nah, Agustus sampai Agustus September itu kurang. 2 oh, bulan Agustus itu sampai ya September ya. Karena dia panas ya. Tapi kan di Taif panas. tetap Iya. dingin ya. Iya, makanya setiap kadang travel memberangkatkan dengan istilah umroh musim dingin. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Berarti walaupun lagi musim panas, kalau di Taif tetap sejuk ya Ustaz? Ya, ya Nggak tetap sejuk tapi sedingin, nggak terlalu panas di Mekah. tapi tetap enak untuk jalan-jalan ya. Ya, enak untuk jalan-jalan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Onik Rolasina. Makam Abdullah bin Abbas ini tepatnya di mana, Ustadz? Untuk makam Abdullah bin Abbas sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan makam Abdullah bin Abbas di belakang Masjid Abdullah bin Abbas itu sendiri. Tapi setelah saya cek di sana itu orang di sana juga ada yang mengatakan di situ, tapi nggak bisa masuk. Tapi sebagian pendapat mengatakan untuk makam Abdullah bin Abbas itu bukan di daerah yang ada di Masjid Abdullah bin Abbas. Makanya ketika kita ke sana ketika kita ke Taif ataupun Masjid Abdullah bin Abbas yang kita datangi itu maktabah ataupun perpustakaan Abdullah bin Abbas, begitupun Masjid Abdullah bin Abbas. Tetapi penting bagi mutawif untuk menceritakan siapa sebenarnya Abdullah bin Abbas, kemudian apa doa, ini penting saya lupa tadi sampaikan, ada doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca ketika mendoakan Abdullah bin Abbas hingga pada akhirnya Abdullah bin Abbas ini itu menjadi sahabat yang satu sisi dia sahabat yang muda di kalangan sahabat yang lain, tapi satu sisi dia sahabat yang paling pintar. Apa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini penting bagi bapak-bapak ibu-ibu yang mempunyai seorang anak untuk membacakan kepada anaknya itu Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Itu doanya, itu Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah jadikanlah Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang paham agama. Wa alimhu ta'wil, dan ajarilah kepada Abdullah bin Abbas ini yaitu tafsir Al-Quran. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas ini dikenal dengan sahabat yang pakar dari segi tafsir. Baik, Ustadz. Jadi doanya bagus sekali ya Ustadz. Arti dari doanya, apalagi untuk yang punya anak, cocok untuk didoain pada doa itu ya. Baik, selanjutnya ada yang tanya juga, kalau dari Ibu Evi Berlian, bagaimana caranya bila mau ke Taif tapi berangkat mandiri? Itu bisa Ustadz? Apakah bisa? Misal ada dari travel yang tidak memasukkan kota Taif sebagai city tour kota Mekah, itu dari jamaah kalau ada waktu luang, kalau misal ada satu hari yang free, itu bisa jamaah berangkat ke Taif dengan berangkat mandiri. Biasanya jamaah itu mengajak mutawif untuk mendampingi ke kota Taif, dan biasanya mutawif mengambil mobil ataupun menyewakan mobil tergantung berapa jamaah yang mau berangkat. Kalau berangkat cuma 2 orang, 3 orang yang paling taksi kecil. Kalau 7 orang sampai 8 orang paling HiAce atau coaster. Tapi kalau 20-an, 30-an, itu biasanya mutawif langsung sewa bus untuk berangkat ke kota Taif. Jadi bisa berangkat mandiri walaupun tidak termasuk dalam paket travel. Yang penting konsekuensinya kalau kita berangkat ke Taif ini yang jamaah banyak salah paham. Ketika kita berangkat ke Taif, kita tertinggal sholat duhur di Masjidil Haram, itu harus diketahui terlebih dahulu. Kita tertinggal sholat asar di Masjidil Haram, begitupun sholat maghrib di Masjidil Haram. Karena kita berangkat pagi dan pulangnya malam. Ya, Ustadz, mohon maaf, lanjutan dari pertanyaan saya. Kalau misalnya kita mandiri gitu ya, backpackeran gitu ya. Nah, itu biasanya biaya taksi kisaran berapa kalau ke Taif? Kalau tergantung berapa orang, Bu.
Misalnya Kalau berdua aja, kalau atau berarti kalau berdua itu pakai mobil taksi itu biasanya 400 SAR itu pulang hmm, sudah berangkat sama pulang. oh PP ya, PP PP 400 iya. ya. Tapi Oke. itu di tempat-tempat bersejarah doang. Kalau ibu mau tinggal di teleferik atau di kereta gantung mau turun, itu biasanya tambah 50 ataupun tambah 100 karena sopir pasti nunggu di situ. Oh, gitu. Iya. Iya, iya, iya. Di sekitar kota Taifnya sendiri, di pusat kota Taifnya sendiri berarti ada hotel yang bisa kita misalnya kita stay di situ, kita pengen muter-muter mungkin 2 hari 1 malam kita di sana gitu bisa Iya, ya. bisa di sana ada ada hotel di sana. Kemarin saya mengendal jamaah dari Malaysia, itu jamaah Malaysianya itu pulang ke Malaysia dari Taif. Di sana ada bandara itu ke Malaysia. Bukan bandara Hmm. sih, tapi dia menginap di sana di hotel, kemudian dari sana berangkat ke Malaysia. Jadi ibu bisa nginap berapa hari pun, tergantung ibu mau nginap berapa hari di kota Taif. Oh, jadi di kota Taif juga ada bandara Iya, internasionalnya ya. bukan bandara internasional sih, cuma bandara kecil, tapi nggak setiap hari difungsikan. Berarti harus dari Taif ke Jeddah lagi ya? Iya, itu dari Taif ke Jeddah. Oh, oke, ya. Terima kasih Ustadz. Baik. Ustadz, selanjutnya nih ada yang tanya juga dari Bapak Firsyam. Ustadz saat ini tinggal di kota Taif kah? Sekarang ini saya balik ke Indonesia karena kurang lebih 5 tahun baru pertama kali balik. Ini saya belum cukup sebulan di Indonesia karena selama di Mesir kuliah, kemudian pulang balik ke Arab Saudi membimbing jamaah umroh. Orang tua sudah rindu, jadi balik kampung dulu. Nanti nggak lama lagi balik ke Arab Saudi. Berarti memang menetapnya di Arab Saudi ya Ustadz? Ya, tapi Sekali-sekali pulang. sekarang lagi di Indonesia. Oke. Baik, selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bapak Ridho Irawan. Ada 2 pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama, untuk alokasi 1 hari tanpa bermalam, sarannya kemana aja? Dan jika 2 hari 1 malam, sarannya kemana saja? Selanjutnya, yang kedua, jika jamaah low budget nih, sangat pas-pasan nih Ustadz, tapi mau ke Taif, sarannya kemana aja nih? Jadi walaupun ringkas, tapi udah cukup puas gitu jalan-jalan di Taif. Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk 1 hari tanpa bermalam, sarannya kemana saja? Itu yang tadi saya jelaskan itu alokasinya itu 1 hari. Nah, jadi berangkat pagi, paling selesainya itu sore. Jadi sampai di Mekah itu malam. Nah, tapi kalau 2 hari di kota Taif, ya silahkan dicicil-cicil supaya dinikmati. Saya nggak terlalu padat. Mungkin hari ini ke teleferik supaya lama di sana. Kemudian setelah dari teleferik ke pembuatan parfum, nyantai di sana. Di sana di pembuatan parfum ada kafe, kemudian ada warung-warung Indonesia bisa lebih santai. Kemudian ke hotel nginap. Besoknya baru ke tempat-tempat yang lain. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, jika jamaah low budget, kalau memang jamaah low budget itu nggak usah naik teleferik atau paling ke teleferik doang, naik teleferik sudah itu kembali ke Mekah. Karena biasanya jamaah paling suka atau paling ingin itu berangkat ke Taif dan ke teleferik karena mau naik kereta gantung katanya. Oke, jadi kalau bisa 2 hari di Taif mungkin di pertempatnya bisa lebih santai ya, nggak Ya, betul. dengan waktu gitu. Selanjutnya, kalau yang pas-pasan bisa naik kereta gantung aja ya Ustadz ya berarti. Iya, naik kereta gantung. Sudah cukup bisa Betul. melihat keindahan Iya, Taif betul. gitu ya. Iya. Nah, Dan ini ada biasanya harga mobil juga kalau kita sepakat dari awal cuma ke teleferik, kemudian naik kereta gantung, setelah itu kembali ke Mekah, itu justru lebih murah dibandingkan kalau kita city tour ke semua tempat. Oh, oke. Iya. Baik Ustadz, terima kasih informasinya. Selanjutnya dari Ibu Onik Rolasina juga, perpustakaan Abbas ini apakah bisa kita kunjungi, bisa kita masuk ke perpustakaannya Ustadz? Kalau karena kan ini tahun 2025 baru berapa bulan. Kalau 2024 kemarin itu masih ditutup.
masih ditutup. Jadi paling kita sampai di depan perpustakaan aja. Kemudian dari Mutawif, karena di depan perpustakaan ada sejarahnya, tapi itu menggunakan bahasa Arab, itu biasanya Mutawif langsung menjelaskan. Oke, baik Ustadz. Selanjutnya ini ada ya juga dari Bapak JJ minta nomor WhatsApp-nya, mungkin itu bisa ke admin umroh.com aja Ya. kali Ustadz. Nanti mungkin kalau ada yang minta nomor kontak Ustadz, kita izin ya Ustadz ya. Ya, siap Mbak. Nanti yang butuh nomor atau mau komunikasi lebih lanjut Mutawif di sana, untuk yang mau berangkat private, yang mau berangkat mandiri, mau dibantu di sana, itu untuk nomor telepon saya silahkan komunikasi sama umroh.com. Ya, baik Ustadz. Selanjutnya ini ada pertanyaan, untuk jadi mutawif pakai visa apa Ustadz? Kalau kita sebagai mutawif itu, kalau saya pribadi kadang pakai visa umroh. Jadi setiap 3 bulan harus exit, kemudian masuk lagi. Tapi kadang juga pakai visa amil. Visa amil itu memang visa khusus yang bekerja sebagai mutawif di Tanah Suci. Jadi visanya ini berlaku selama 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun baru diperbarui lagi. Selanjutnya, ini ada pertanyaan juga dari Al-Hanif Tour Travel. Ustadz, kalau kereta gantung, startnya dari bawah itu bisa dan harganya berapa? Sebenarnya di kereta gantung itu kalau kita sudah bayar dari awal, misal 80 SAR atau 80 real, itu sudah mencakup berangkat dan pulang. Dalam artian sudah PP. Jadi di bawah nanti jamaah bisa turun ataupun bisa langsung balik. Itu pun kalau turun, yang penting tiketnya jangan sampai jatuh ataupun jangan sampai tercecer, karena nanti kalau mau kembali itu pasti diminta tiketnya. Tapi akhir-akhir ini itu petugas di teleferik yang bagian bawah itu sudah mengerti, jamaah Indonesia khususnya sudah turun ke bawah itu pasti dia membeli tiket yang langsung include kembali. Dan bagusnya bagi jamaah yang naik teleferik ini, pas sampai di bawah itu turun, karena di bawah banyak juga tempat-tempat yang bisa kita lihat, banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi juga. Banyak, apalagi warung Indonesia di bawah, makanan-makanan Indonesia itu lumayan banyak. Dan di bawah ada juga gondolan. Ada gondolan, tapi sebagian travel itu jarang ada yang menggunakan karena ini dikembalikan kepada jamaah. Karena kalau jamaah sampai turun naik gondolan lagi, itu harganya dia 15 sampai 20 real naik gondolan. Itu memakan waktu yang sangat lama, secara otomatis nanti sampainya di kota Mekah itu lumayan malam. Terima kasih Ustadz. Apakah ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya Ustadz. Pertanyaannya sudah cukup ya? Apa ini pertanyaannya? Ustadz, kalau beli kereta gantung berapa? Ini yang sebelumnya sudah dikasih tahu ya Ustadz? Iya, sebelumnya sudah. Di berapa Ustadz? Kalau lagi? Itu biasanya kisaran harga 60 sampai 80. Itu nggak ada perbedaan untuk pembelian grup ya? Biasanya kalau umur 2 tahun ke bawah, kalau nggak salah 2 tahun ke bawah atau 1 tahun ke bawah itu dia gratis, nggak bayar. Oke. Baik. Amin. Semoga kita bisa silaturahmi di Tanah Haram. Amin. Ada apa lagi pertanyaannya? Gimana Ibu? Apakah kalau naik kereta gantung ke bawah, apakah dikasih waktu? Jadi kalau naik kereta gantung ke bawah itu nggak ada waktunya. Dalam artian selama kereta berjalan itu sampai, nanti pas sampai di bawah itu nggak ada waktunya berapa lama di bawah, tergantung jamaah mau ngapain di bawah. Intinya tiketnya jangan sampai tercecer. Oke. Yang penting selama di jam operasionalnya juga ya, tetap boleh di betul. bawah berapa lama. Tapi biasanya kalau cuaca lagi kurang mendukung,
itu dari petugas teleferik itu tidak menyarankan untuk turun di bawah karena nanti baliknya itu biasa ditunda. Nanti tunggu cuaca bagus lagi. Iya. Berarti kalau ketika kita di bawah tiba-tiba cuacanya kurang baik itu gimana? Kurang baik, jadi itu kereta teleferiknya itu stop, nggak jalan lagi. berarti Paling kita, tunggu. untuk kembalinya naik? Nanti disuruh nunggu paling setengah jam ataupun 1 jam. Iya. Oke. Baik Ustadz. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Lia Firdausi. Waktu terbaik untuk ke Taif itu di bulan apa nih Ustadz? Sebenarnya tadi ini sudah ada pertanyaan sebelumnya. Kalau memang mau menikmati kota Taif itu berangkat di bulan Agustus ataupun di bulan September karena jamaah tidak terlalu padat. Jamaah tidak terlalu padat dan antrian tidak terlalu panjang. Karena kalau di musim dingin, pengalaman baru-baru ini itu antrinya jamaah sampai 2 jam. Sampai 2 jam. Oke. Nah, jamaah Indonesia sekarang terakhir saya cek saya searching, jamaah umroh terbanyak di dunia itu paling pertama Indonesia. Malah sampai udah ada bakso Malang ya Ustadz. Iya, bakso Malang. Iya. Betul, sampai ada bakso Malang. Sampai bisa transaksi dengan uang rupiah ya. Ya, jadi bisa transaksi dengan uang Indo, tapi untuk di teleferik sendiri itu masih belum bisa transfer dengan atau transaksi dengan uang Indonesia. Kalau beli buah-buahnya Ustadz yang di orang pinggir jalan itu bisa di Taif? Bisa, bahkan di penjualan madu orang Arab, parfum itu bisa pakai transaksi dengan uang Indonesia. Biasanya orang di sana sebut Jokowi. Ya. Ya. Saking banyaknya jamaah Indonesia ya Ustadz. Selanjutnya di Taif nih pernah hujan nggak nih Ustadz nih? Iya, pernah. Saya pernah handle jamaah di bulan pas musim dingin itu pas di atas teleferik hujan. Wah. Jadi ya jamaah takut dan sempat teleferiknya itu berhenti di atas beberapa menit. Jadi pas di pertengahan itu di bawah jurang itu teleferiknya berhenti. Tapi cuma beberapa menit. Itu langsung jalan kembali. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari tawaf wisata nih Ustadz. Kalau berhenti saat di atas teleferik gimana? Tetap aman ya Ustadz ya? Kalau aman, pasti aman kalau berhenti di atas. Iya, aman. Belum pernah ada semenjak dibuatnya ini teleferik, belum ada sejarah atau belum ada pernah cerita yang sampai ada yang jatuh, itu aman. Insya Allah aman ya Ustadz. Aman. Iya. Ini ada juga pertanyaan untuk harga bakso Malangnya berapa nih Ustadz di sana? Jadi yang namanya makanan Indonesia ketika di Tanah Suci itu pasti mahal. Bakso di sana itu kisaran harga 20 real sampai 25 real. Kalau dirupiahkan paling 100.000, 80 tergantung kursnya hari ini ataupun besok berapa. Tapi normalnya itu 20 real. Lumayan ya Ustadz harganya. Lumayan. Bakso Malang langsung kita makan di Jakarta. Jakarta iya. Bakso Malang. Oke, baik. Memang ini ada dari Bunda Tina juga, waktu yang baik untuk naik teleferik itu pagi atau setelah sampai ke Taif ya Ustadz, karena kalau sore hujan teleferik bisa berhenti di tengah jalan. Benar ya Ustadz ya tadi? Ya, kalau mau bagus, baiknya itu di pagi hari karena sore biasanya hujan. Dan kalau sudah ada tanda cuaca sudah lumayan kurang baik, itu dari pihak teleferik langsung menutup. Baik. Ini ada juga pertanyaan, Ustadz kalau umroh mandiri itu harga nasi mandinya per porsi biasanya berapa? Satu porsi 4 orang. Harga nasi mandi per porsi biasanya porsi. Iya, karena memang kan di sana untuk nasi mandinya kan satu porsi untuk 4 orang. Itu kalau kemarin kalau harga normalnya biasanya itu 60 sampai 70 real. Tapi lagi-lagi orang Arab kalau lihat jamaah Indonesia banyak membludak itu seenaknya juga up harga. Betul. Ya. Tapi normalnya itu 60 sampai 70 real. Satu porsi, untuk 4 orang. Oke Ustadz. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu? Sepertinya
sudah tidak ada ya Ustadz ya. Ya. Buat banyak banget. Iya, kalau untuk orang Indonesia 4 orang itu masih 5 orang itu masih cukup karena porsinya banyak. Betul, betul. Baik. Berarti kita sudah tutup saja. Oh, ini ada lagi Ustadz yang tanya. Kalau permainan anak tobogan itu berapa Ustadz harganya? Kalau tobogan itu 15 sampai 20 real harganya. 15 sampai 20 rial ya, Real. Bapak. Tapi itu kalau grup. Tapi kalau maksudnya kalau kita jamaah banyak itu 15 sampai 20. Tapi kalau mandiri itu bahkan sampai 30 real. Kalau untuk pembelian tiketnya itu langsung di loket di sana ya, Ustadz? Iya, langsung di loket di sana. Iya. Baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Artinya cukup ya Ustadz, kita tutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih sekali kepada Ustadz Hairil ini, Masya Allah saya juga jadi banyak tahu lagi nih tentang Taif nih. Karena saya juga udah, Alhamdulillah Ustadz, saya udah pernah ke Taif, tapi belum sempat naik kereta gantung. Waktu itu ada Oh, iya. perbaikan. Hmm, Juga saya bisa naik kereta gantung. tergantung. Iya. Semoga nanti berangkat kita ketemu naik kereta gantung. Amin, ya Allah. Soalnya lagi perbaikan waktu itu kan. Oke deh. Terima kasih ya Ustadz. Sama-sama Mbak Nauli. Masya Allah, seru sekali nih pembahasan webinar kita hari ini. Dimulai tadi dari museum di Mekah dan Madinah yang ternyata, fun fact, ternyata itu bukan museum ya, Ibu dan Bapak, ternyata itu adalah pameran yang bertujuan untuk para jamaah umroh atau haji agar teredukasi langsung dari sumbernya yang valid gitu. Ternyata selama ini kita ngiranya itu museum, ternyata itu pameran. Tapi memang tidak kalah keren juga isinya karena memang audiovisualnya, segala macamnya, konsepnya itu bagus banget. Dan kita juga tadi udah dengerin tentang Taif, ternyata banyak juga wisata di sana, ada masjid-masjid bersejarah, ada makam Abdullah bin Abbas juga, ada buah-buahan juga yang ternyata bagus kalau ditanam di Taif karena sejuk. Jadi banyak sekali nih informasi yang kita dapatkan pada hari ini. Sebelum kita tutup webinarnya, mungkin kepada Bapak dan Ibu, kita akan ada sesi dokumentasi. Kiranya kepada Bapak dan Ibu boleh mengaktifkan kameranya agar kita melakukan dokumentasi. Masih banyak yang belum menyalakan kameranya nih. Kita tunggu agar kita bisa foto bersama. Salam 5 pasti umroh Mbak Nauli. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu sudah hadir ke Iya, sama-sama. Umroh.com. Baik. Ini masih kita tunggu mungkin sedikit lagi karena masih ada yang belum mengaktifkan kameranya. Saya izin foto ya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Satu lagi, slide terakhir. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya juga izin untuk memberikan informasi bahwa selanjutnya umroh.com juga akan mengadakan webinar lagi, tapi kali ini webinarnya mengenai EduTrip yang akan dilaksanakan pada 24 Februari. Jadi webinar ini juga diselenggarakan dalam rangka memperkenalkan dan menggali potensi wisata edukasi dan studi Islam di Timur Tengah dan Asia Tenggara, serta di webinar tersebut juga akan
membahas nih program EduTrip yang semakin diminati oleh pelajar, mahasiswa, dan akademisi yang ingin mendalami sistem pendidikan di luar negeri. Untuk waktunya ada di 24 Maret, mohon maaf Ibu Bapak-Bapak, bukan Februari tapi 24 Maret. Untuk informasinya nanti akan ada di sosial medianya umroh.com, di websitenya juga. Dan boleh juga daftar ya Bapak dan Ibu, mari ramaikan karena ini menarik banget juga tema dari webinar selanjutnya. Baik, karena kita sudah di penghujung acara, sekali lagi saya dan tim umroh.com ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya di bulan Ramadan ini sambil puasa untuk mengikuti webinar, dan juga terima kasih kepada para narasumber kita hari ini, ada Bapak Jailani dari Isma Investment dan dari Samaya Investment, dan Bapak dan Ustadz Hairil Mutawif kita nih yang tadi sudah memaparkan Toif, atas pemaparan yang sangat informatif dan menarik banget. Saya izin tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mau memperkenalkan ada sesuatu yang baru. Ini namanya umroh.com. Tuh lihat tuh guys, kalian follow. Lengkap banget ya, bisa di follow buat kalian yang mau umroh. Nah ini tuh tempat yang pas banget buat browsing, cari-cari dan belanja umroh. Belanja umroh tuh gimana maksudnya? Jadi di sini terdapat, kalau kamu buka umroh.com atau kamu lihat nanti di Instagramnya, itu kayak marketplace semua travel umroh. Jadi kamu bisa bandingin tuh dari A sampai Z mana yang bagus dan mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Masya Allah. Ini guys umroh.com, kalian follow. Nah ini tuh di sini nih di umroh.com itu ada lebih dari 100 paket umroh dari travel dengan izin resmi Kementerian Agama. Jadi insya Allah ini aman, terpercaya dan amanah pastinya. Umroh.com. Nih yang ini ya nih ya, umroh.com namanya, Instagramnya umroh.com. Nah itu juga ada ya websitenya ya, ada websitenya. Kalian follow ya guys. على بعد خطوات من المسجد النبوي شيد صرح جديد وواحة استثمارية ثقافية، مشروع متحف وبستان الصافية على مسطحات بناء تزيد على 23 ألف متر مربع. يقع المشروع جنوب المسجد النبوي في قلب المنطقة المركزية على محاور الحركة الرئيسة والطريق الدائري الأول، مما يسهل الوصول إليه والانطلاق منه للمسجد النبوي والمعالم السياحية والخدمية في المدينة المنورة. في الصافية سيستمتع الزوار بطبيعة خلابة يمتزج فيها صوت خرير المياه بنسيم الحديقة الغناء والهواء المنعش، وسط مجموعة متنوعة من الخدمات الترفيهية والمحلات التجارية، وعلى امتداد طوابقه المتعددة وصولا إلى ساحته العلوية المميزة بإطلالتها توزعت مجموعة من المحلات والمطاعم والمقاهي بما يلبي احتياجات الزوار ومتطلباتهم في التسوق والترفيه. خصص لتلك المساحات الاستثمارية إطلالة داخلية آسرة على البستان الذي يضم أشجار النخيل تحيط به نوافير المياه وأحواض النباتات النادرة وسط أنظمة تلطيف الحرارة، ليصبح المشروع الواحة الخضراء الأقرب لزوار المسجد النبوي. ليس هذا فحسب، فأسفل تلك الحديقة الغناء متحف قصة الخلق، حيث يستمتع الزوار برحلة عبر الزمن في سردية متكاملة وعرض مبهر تتنوع فيه عناصر الصوت والصورة. متحف وبستان الصافية معلم جديد يضاف إلى معالم المدينة المنورة ليقدم بيئة سياحية ثقافية ترفيهية متكاملة.
Makkah Al-Mukarramah adalah kiblat dan tempat kembali bagi hati kaum muslimin. Dataran dan pegunungannya telah menjadi saksi peristiwa penting sepanjang sejarah. Di puncak Gunung Hira, wahyu pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini, tempat ini menyaksikan lahirnya budaya baru. Distrik budaya Hira terletak di kaki Gunung Hira, menggabungkan berbagai sarana rekreasi dan budaya. Dimulai dari visitor center, dan dari sana mereka menuju pameran Al-Wahyu. Di dalamnya, pengunjung memulai perjalanan intelektual dan spiritual untuk mengenal sejarah wahyu sejak diturunkan kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi terakhir sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana pengunjung dapat menyaksikan gambaran Gua Hira melalui replika yang dibuat sesuai dengan aslinya. Perjalanan pengunjung di dalam distrik dilengkapi dengan kunjungan ke Museum Al-Quran yang akan memperkenalkan pengunjung kepada kitab Allah melalui konten menarik yang mencakup koleksi-koleksi langka. Juga terdapat ruang bermain anak yang menggabungkan antara hiburan dan pendidikan. Dan di Museum Kopi Saudi, pengunjung akan merasakan cita rasa dari berbagai arsitektur wilayah kerajaan beserta aroma dan rasa kopinya. Menanggapi kebutuhan pengunjung yang ingin naik ke gua, sedang dilakukan pekerjaan untuk mengaspal jalan yang dilengkapi dengan rambu penunjuk arah, sarana keselamatan, dan rest area. Dan untuk melengkapi sarana, terdapat berbagai layanan dan fasilitas komersil seperti restoran, kafe, dan toko souvenir, agar memberikan pengalaman yang luar biasa bagi para pengunjung. Distrik budaya Hira, tempat yang menyenangkan dan memiliki aroma sejarah. Kami, umroh.com, merupakan bagian dari tiket.com menghadirkan bursa tiket. Layanan untuk penyedia jasa travel agar bisa selalu mengakomodasi keperluan customer. Selamat datang di Bursa Tiket yang menghadirkan lebih dari 15 maskapai penerbangan internasional, baik maskapai Timur Tengah atau maskapai domestik. Di homepage ini terdapat 2 menu pilihan, yaitu bursa tiket untuk non-anggota dan akses masuk ke dashboard mitra travel terdaftar. Pilih menu bursa tiket untuk mengetahui tiket yang tersedia. Setelah masuk ke dalam beranda bursa tiket, ada beberapa filter yang bisa diaplikasikan. Yang pertama adalah filter jenis tiket. Terdapat 3 pilihan menu, yaitu semua jenis tiket, filter rontokan, dan yang ketiga adalah filter grup. Untuk pembelian tiket grup minimal 10 seat dengan materialisasi 80 hingga 90%, tergantung dari jenis maskapai. Selanjutnya, terdapat pilihan berapa lama perjalanan yang dipilih, mulai dari 9 hingga 12 hari. Terdapat filter untuk menentukan estimasi harga tiket yang dibutuhkan. Pilihan kota keberangkatan terlengkap yang ada di hampir semua kota besar di Indonesia. Anda juga dapat memilih kota atau negara kedatangan. Setelah menentukan filter yang sesuai dengan keinginan, maka list di beranda akan tampil sesuai dengan filter yang telah dipilih. Langsung klik jika menemukan yang sesuai. Periksa kembali detail tiket, tanggal, jam, kota kedatangan, hingga kepulangannya. Tentukan jumlah SIM yang dibutuhkan. Jika sudah sesuai, klik pesan tiket. Pastikan apakah Anda ingin grup Anda landing di Jeddah dan pulang via Madinah atau sebaliknya. Terdapat pilihan pembayaran. Bayar lunas atau bayar uang muka terlebih dahulu.
Pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Isi data diri dengan teliti. Lalu klik lanjut pesan. Pilih bank yang Anda gunakan untuk transaksi. Setelah bank terpilih, klik tombol bayar sekarang. Lakukan pembayaran sebelum jangka waktu yang ditentukan. Jika sudah, tiket akan segera diproses. Bursa Tiket, solusi kebutuhan penerbangan Anda.